Sekolah, tempat di mana anak-anak seharusnya merasa aman, terlindungi, dan bebas untuk belajar. Namun, bagi sebagian, sekolah menjadi penjara yang menakutkan, tempat di mana mereka dihina, dipermalukan, dan ditindas oleh teman-teman sebaya. Inilah kisah mereka, kisah tentang perjuangan melawan ketakutan, keputusasaan, dan upaya untuk menemukan kembali harapan. Alicia sih? Kok kita sekelompok sama Alicia sih? Gue gak mau. Ih, gue juga gak mau deh. Kayak males banget. Permisi, aku sekelompok sama kalian ya. Boleh ikut ya? Gampang, turun itu turun. Kok dia kesini sih? Males banget. Pergi aja sih lo. Alicia, kamu gak apa-apa? Rese banget. Enggak apa-apa, gak apa-apa. Aku gak apa-apa, Beneran? Enggak apa-apa. Ini sih udah keterlaluan namanya, kalau gini. Harusnya guru harus bertindak. Gak apa-apa kok, jangan dikasih tahu sama aku. Gak apa-apa kok. Enggak, ini udah parah. Kalau ini udah fisik, udah parah. Ya aku udah biasa diginiin sama Gak bisa gitu dong. Kita sama-sama manusia. Manusia tuh setara. Iya sih, Gak ada yang beda. tapi aku takut. Jangan takut untuk kebenaran, bisa kan? Yaudah, ikut aja kita. Kamu udah berapa lama diginiin? Aku udah biasa kok sama mereka digituin, jadi gak boleh dibilangin aja, gak apa-apa. Ih, gak bisa gitu loh. Udah main fisik, udah serius itu masalahnya. Aku takut mereka balas dendam kok. Sama aku gimana? Jangan takut balas dendam, kamu punya perlindungan. Guru lah solusinya. Iya sih, tapi aku takut sama mereka. Jangan takut sama yang salah. Udah deh. Kayaknya kita harus bilang masalah ini ke Sasa deh. Iya deh. Ini udah jadi masalah serius. Itu Sasa. Ya, Aku ngomong nggak sama kamu? boleh, duduk aja. Jadi gini. Ya, siap. Nanti kita udah istirahat, kita obrolin sama-sama. Nanti aku panggil mereka. Ya siap. Makasih. Ya, duduk. Ada yang mau aku obrolin sama kalian? Menurut aku ilmu harus segera ditindak, segera dibicarakan baik-baik. Nah, jadi aku tuh dapat info, ada laporan kalian tuh udah ngelakuin sesuatu hal yang gak wajar gitu ya, sama salah satu teman sekolah kita. Aku sebagai ketua kelas di sini, aku mau bantu gitu ya untuk selesaiin masalah ini. Nah, jadi kalian tuh katanya udah lama ngebully Alicia. Apa sih? Kan kita cuma bercanda doang. Itu kenapa? Ya, jadi katanya kalian itu udah ngelakuin berbagai perilaku bully, berbagai perilaku kalian pernah sama dia, kalian pernah ngatain dia. Nah, menurut aku itu tuh kayak bakal kurang baik gitu ya, untuk baik buat Alicia-nya ataupun buat kalian juga, nanti bakal berdampak negatif gitu. Bentar, aku tadi tuh kayak ada yang bilang mau nunjukin video. Bentar, tungguin ya. Oh iya, Zia, duduk juga. Kalau nggak salah kalian tuh bilang ke aku, kalian punya bukti, salah satu bukti tentang pembulian Alicia. Iya punya. Mana? Tuh, lihat ini. Nah, supaya kalian lihat tadi kan, itu udah ada buktinya nih. Kalian mau ngomong apa lagi sama aku? Aku bilang, oh, keren banget sih dia. Dia selain dorong aja kan? Ya. Gini nih ya, bukannya gimana-gimana, tapi pembulian ini kalian tuh harus ingat bahwa pembulian itu suatu perilaku yang tidak mengenakan, baik secara fisik, verbal, maupun berbagai hal lainnya gitu ya. Kalian tuh harus ingat bahwa pembulian yang kalian lakuin ini udah kompleks, jadi kalian udah ngelakuin berbagai jenis kegiatan pembulian. Nah, itu tuh akan berdampak parah kalau dilakuin secara terus-menerus. Nah, terus aku mau nanya, kalian kalau digituin enak nggak? Kita cuma bercanda, masa dia bapak banget? Iya. Gini nih, kalian aku kasih jalan ini, jalan pintas.
kalian udah kasih aku keringanan, kalian mau baikan sekarang atau aku laporin ke guru? Udah sih. Iya, kita cuma bercanda. Kalian udah minta maaf, coba silakan ya. Ini biar semuanya cepat selesai. Terus aku meminta komitmen kalian buat jangan ngelakuin itu lagi. Maaf ya. Ikhlas gak tuh? Ikhlas lah. Bisa enggak? Udah kalian nanti aku. Kamu juga dong lipat tangan. Kita kan dong. Oke. Jadi semuanya ini udah selesai. Aku minta komitmennya kalian. Terus aku juga bakal memantau perkembangan gimana kalian terhadap Alicia. Oke ya. Jadi semuanya udah selesai. Terima kasih ya buat semuanya. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya menghormati perbedaan dan menghentikan perundungan. Setiap individu memiliki hak untuk diterima, dihormati tanpa takut menjadi korban perundungan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik dan lebih inklusif. Halo teman-teman, kalian udah lihat tentang drama tadi? Nah, sesuai dengan drama tadi, kalian perlu mengetahui ya bahwa perundungan itu adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan, baik itu secara fisik maupun psikis. Dan bentuk-bentuk perundungan itu ada 3 macam. Pertama, ada perundungan verbal. Kedua, ada perundungan fisik. Dan ketiga, ada perundungan sosial. Nah, contoh dari perundungan verbal itu seperti mengata-ngatain orang lain, mengejek, mencela, dan berbagai lainnya yang berhubungan dengan kata-kata. Dan kedua, ada pembulian secara fisik, yaitu berkaitan dengan gerakan badan kita seperti menendang, memukul, dan berbagai lainnya. Dan ketiga itu ada pembulian secara sosial seperti mengucilkan, menjauhi seseorang karena mereka berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Nah, terus pembulian itu bisa terjadi di mana aja sih? Nah, pembulian itu bisa terjadi di mana aja dan kapan saja. Perundungan dapat berdampak pada korban. Misalnya, di sekolah korban akan mengalami penurunan prestasi, mengalami penurunan tingkat kehadiran di sekolah, dan mengalami kurangnya minat belajar dan juga kegiatan sekolah lainnya. Selain itu juga, korban akan mengalami penurunan tingkat kepercayaan diri, cenderung pemalu, dan mengikuti kemauan orang lain. Yang kedua, korban juga akan memiliki sedikit teman, sering ditertawakan dan diejek. Secara fisik, korban akan memiliki imun tubuh yang kurang dan akan mudah sakit. Secara emosi, korban juga akan menjadi moodian atau moodnya mudah berubah secara cepat dan tidak beraturan. Mengapa seseorang bisa melakukan perundungan? Pertama, karena merasa dirinya paling kuat dan berkuasa. Yang kedua, karena mereka pernah menjadi korban perundungan. Yang ketiga, karena mereka iri hati dan dengki. Yang keempat, karena mereka mengikuti temannya. Cara mengatasi perundungan yaitu dengan membuat aturan yang tegas terhadap perundungan, memberikan dukungan pada korban, membantu pelaku menghentikan perilaku buruk, serta melaporkan pada orang-orang terdekat. Nah, teman-teman, sekian dari kami sebagai kelompok 6 P5 kelas 10D. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Berani bilang tidak pada perundungan.